Mari kita dengarkan baik. Saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk kita semua. Dan saya yakin dan percaya firman Tuhan ini akan menguatkan kita. Saya baca dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16, 17, 18, 19, 20, 21, dan 22. Ayat 16 firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Saya akan bahas satu persatu. Bersukacitalah senantiasa. Lawan dari pada sukacita adalah duka cita. Jadi apapun yang kita hadapi, ya benar, ada kalanya kita berduka. Ada kalanya kita menghadapi satu masalah. Tetapi cara menghadapinya, menyikapi situasi keadaan yang kita hadapi bukan dengan cara duka cita. Tetapi firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Bergembiralah. Orang yang bergembira adalah orang yang berpengharapan. Orang yang percaya bahwa Tuhan pasti membuka jalan, memberikan jalan keluar. Dia mengucapkan perkataan-perkataan yang menang, yang positif. Maka itu akan jadi. Punya proses, ya, tapi akan jadi. Karena itu sesuai dengan firman. Dalam Amsal pasal 18 ayat 21, firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi, apapun yang kita hadapi, kondisi, situasi, apa saja, mari kita hadapi dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan pasti menolong kita. Bahwa iman, pengharapan, ucapan kita, tindakan kita sekalipun berproses, pasti menghasilkan buah yang baik. Ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Doa adalah nafas kehidupan. Bagaimana bisa kita mengerti dan mengenal Tuhan dengan baik kalau kita tidak berdoa? Karena doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Lewat doa, maka Tuhan bisa berbicara kepada kita dan kita bisa mendengar suaranya dan mengerti apa yang disampaikan Tuhan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Lewat doa, lewat firman Tuhan, lewat pujian penyembahan, di situ hadirat Tuhan akan turun dan di situ kita bisa merasakan kasih-Nya, menerima pengertian, pewahyuan, kekuatan daripada Tuhan. Ayat yang ke-17, yang ke-18, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ucapkan syukur. Mari selalu bersyukur. Sekecil apapun yang kita dapat, yang baik, atau yang jahat sekalipun, yang buruk sekalipun, mungkin itu diizinkan Tuhan untuk memurnikan hati kita. Diizinkan Tuhan untuk melihat bagaimana sikap hati kita, bagaimana cinta kita, kerinduan kita akan Tuhan. Kalau saudara dan saya tetap berpengharapan dan percaya kepada Tuhan, maka dalam segala hal, dalam kondisi apapun yang kita hadapi, tetap kita akan mengucap syukur. Dan ucapan syukur itu juga akan meluluhkan hati Tuhan dan menurunkan berkat bagi kita. Ayat yang ke-19 dikatakan, jangan padamkan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Jangan kita padamkan. Jangan kita lawan. Roh Kudus berbicara, menuntun kita ke hal-hal yang baik.
arah yang baik. Mari kita patuhi, mari kita dengarkan. Jangan kita melawan. Jangan kita padamkan. Orang memanggil kita, pura-pura tidak mendengar. Jangan. Kita harus respon. Jangan padamkan roh. Karena Roh Kudus aktif di dalam kita. Dia bicara. Dia membimbing kita. Dia menyertai kita. Mari kita respon. Kita belajar merespon apa kata Roh Kudus. Ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Apa yang disampaikan Tuhan yang akan terjadi hari ke depan sesuai nubuatan dari firman Tuhan. Atau hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan mendengar, menerima pesan Tuhan. Apa saja yang akan terjadi sekarang ke depan. Mari kita respon. Mari kita dengarkan. Tentu di sini kita juga harus lihat hamba Tuhannya yang bagaimana. Apakah betul-betul orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Terutama nubuat Alkitab yang sudah disampaikan hal-hal apa saja yang terjadi ke depan. Mari kita respon dan mari kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan membekali kita untuk menghadapi semua yang dinubuatkan ke depan. Karena itu juga menjadi berkat dan kekuatan bagi kita dalam menghadapi situasi kondisi hari-hari ini. Ayatnya yang ke-21 dalam 1 Tesalonika pasal 5, firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Peganglah yang baik. Yang baik tentu adalah firman Tuhan yang memberikan jaminan. Pegang, percayai, kita lakukan. Di sini dikatakan ujilah segala sesuatu. Apapun yang kita dengar, apapun yang disampaikan, kita uji. Betulkah itu dari firman Tuhan? Betulkah itu perkataan Tuhan? Betulkah itu diterima daripada Tuhan? Kita uji, karena tidak semua roh berasal daripada Tuhan. Bisa juga roh setan, dia pakai manusia untuk mengacaukan, untuk menghancurkan setiap orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau kita berusaha sungguh-sungguh tinggal dalam hadirat Tuhan dan mendengar suara Tuhan, mendengarkan suara Tuhan lewat firman, lewat doa, maka setan tidak bisa berkata-kata membisikkan sesuatu hal yang buruk di dalam telinga, dalam hati kita. Karena firman Tuhan berkuasa di dalam hidup kita. Jadi semuanya juga harus diuji. Jangan mudah percaya. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 2 ayat 1, harus kita teliti. Mendengar segala sesuatu dari mana, teliti. Benar enggak ini? Berdasarkan firman Tuhan kah? Jangan hanya satu ayat dicomot. Lalu dia berkata ini, lalu kita percaya begitu saja. Jangan. Teliti, uji, kaji. Baca dulu Alkitab. Tanya sama gembala. Tanya sama hamba-hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan, yang sudah terbukti takut akan Tuhan. Jangan terbawa arus, firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 2 ayat 1. Karena kalau kita mendengar
Dan itu belum tentu yang dipesankan Tuhan, belum tentu itu firman Tuhan. Maka kita akan dibawa jauh daripada Tuhan. Namanya arus. Kalau kita tidak hati-hati menyeberang sungai kalau musim hujan lalu banjir, kita akan terbawa arus dan ujungnya bisa mati. Jadi diuji. Cara pengujiannya adalah dengan firman Tuhan. Dan ayat yang ke-22, ayat terakhir firman Tuhan berkata, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi ada banyak jenis-jenis kejahatan yang mencoba mempengaruhi saudara dan kita semua. Kalau saudara tidak terjerat dalam jenis ini, setan mencoba untuk mempengaruhi dalam jenis yang lain. Itu sebabnya kita selalu terkoneksi dengan hadirat Tuhan, dengan firman Tuhan. Karena itulah yang membuat kita kuat. Dan itulah kuasa Tuhan, itulah yang membuat kita bisa membedakan mana dari Tuhan, mana yang dari setan iblis. Mana yang menyamar seperti malaikat terang, mana yang memang benar-benar malaikat Tuhan, Roh Kudus. Kita bisa membedakan jika kita dipenuhi firman, tinggal dalam hadirat Tuhan, berdoa. Karena itu kekuatan kita. Dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dan ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, firman Tuhan itulah adalah pedang roh. Pedang kita adalah firman. Kalau ada musuh, pakailah pedang itu firman, untuk mengalahkan dia. Kalau kita tidak memiliki pedang, maka kita yang kalah. Makanya sering sekali banyak orang yang murtad, banyak orang yang meninggalkan imannya, karena tidak memiliki senjata. Senjata kita adalah firman, doa, pujian penyembahan, ibadah, mentaati firman Tuhan. Itulah senjata kita melawan roh jahat di udara, penghulu-penghulu di udara, setan iblis. Setan iblis, roh jahat di udara, roh kegelapan, perdukunan, tunduk dalam kuasa firman. Tunduk dalam kuasa nama Yesus Kristus. Tunduk dalam kuasa hadirat Tuhan, dalam kuasa darah Yesus Kristus. Bukan hanya tunduk, setan juga dapat dikalahkan, dihancurkan lewat kuasa nama Yesus, firman Tuhan, Roh Kudus yang kita miliki. Semoga ini menjadi kekuatan untuk kita semua dalam menjalani hari-hari kita bersama dengan keluarga kita yang tercinta dalam kondisi dan